Kantor Imigrasi Kanim kelas 1 non-TPI Agam menyampaikan capaian kinerja selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Dalam kurun waktu 1 tahun itu, berbagai program dan inovasi berhasil dilaksanakan sebagai bantuan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Disampaikan di Kepala Kantor Imigrasi Kanim kelas 1 non-TPI Agam Budiman Hadiwasito 21 Oktober 2025 patampe di Aula Lantai 2 Kanim kelas 1 non-TPI Agam didampingi Dek Pertoni Parluhutan selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, Abdul Haji Nurlete selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumentasi Perjalanan, Indolas Raflesia sebagai Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Putu Agus Sugiarto dengan posisi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, serta Dedi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan. Kanim kelas 1 non-TPI Agam juga mencapai peningkatan signifikan dalam penerbitan paspor, baik paspor biasa maupun elektronik, tercatat sebanyak 39.430 unit paspor alah diterbitkan, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pelayanan paspor, Kanim Agam juga menunjukkan kinerja positif di bidang keimigrasian lainnya, serupa pengawasan orang asing, termasuk Kanim kelas 1 non-TPI Agam lakukan pro justisia terhadap WNA berkewarganegaraan Bangladesh dan melakukan pemalsuan pembuatan paspor Indonesia dan kiniko berkas perkaranya alah P21 di Kejaksaan. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kanim kelas 1 non-TPI Agam Budiman Hadiwasito bahwa modus pelaku WNA berkewarganegaraan Bangladesh itu dalam melancarkan aksinya menggunakan KK, KTP ataupun sarato akte kelahiran dan dikeluarkan di Disduk Capil Padang. Juga dirinya berterima kasih pada masyarakat termasuk rekan media dan hadir kiniko ikut turut sarato mengawasi WNA. Kalau kami melihat prestasi yang luar biasa di kami ya penyidikan Pak. Adanya pro justisia terhadap warga negara Bangladesh yang mencoba membuat paspor Republik Indonesia di bulan April kemarin. Bacumia, laki-laki warga negara Bangladesh sekitar 40 tahunan. Dan alhamdulillah di bulan Oktober kemarin berkasnya sudah P21 dari Kejaksaan. Nah, di tahun 2025 mencoba. Jadi pada saat kita lakukan wawancara, terdeteksi sepertinya ini bukan warga negara Indonesia nih, warga negara asing. Kita perdalam dan ternyata iya, warga negara Bangladesh dengan menggunakan KTP, KK, akte lahir, keluaran Disduk Capil Padang. Satu orang. Ya kelihatan seperti orang Asia Barat, Pak. Kan kita profiling dari orangnya kan bisa melihat nih, oh ini kayaknya orang Bangladesh nih, oh atau ini Sri Lanka, atau ini Pakistan. Karena kita punya PPNS, Pak, penyidik pegawai negeri sipil, dialah yang memproses. Dari mulai penyelidikan, naik ke penyidikan, penahanan. Nah saat sekarang ada di Lapas Bukit Tinggi. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, misalnya ada kecurigaan, segera info ke kami. Karena sekali lagi menjaga kedaulatan negara kan bukan punya imigrasi, punya APH kan, tapi punya seluruh komponen warga masyarakat. Saya rasa itu Pak yang paling menonjol, yang highlight untuk di 2025. Karena jarang sekali untuk proses pro justisia. Karena waktunya berapa? 6 bulan nih. Karena luar biasa untuk koordinasi ke perwakilannya. Dan dari informasi di Dapian RRI di lapangan bahwa pagu efektif Kanim Imigrasi kelas 1 non-TPI Agam 6.101.689.000 dengan realisasi triwulan 3 tahun anggaran 2005 5.537.160.884 rupiah atau 90,83% dengan rupiah murni 4.034.649.503 rupiah atau 98%, serta PNBP 1.507.511.371 rupiah atau 76%. Dan berdasarkan update data terakhir waktu server per 20 Oktober 2025 dan dalam hal alokasi anggaran setelah kebijakan efisiensi tahun anggaran 2025 dari pagu awal 7.373.186.000 terjadi pemblokiran efisiensi anggaran 2.143.219.000 dan sehingga dari pagu efektif di dapean kiniko sejumlah 6.101.689.000 rupiah. Joni Marbeta mengabat untuk berita Rahminang pada siang hari ko.